Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dalam ilmu ekonomi, pengertian uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya. Untuk pembayaran utang, jadi uang ini bukan cuma sekedar pembayaran utang, tetapi ada juga untuk melakukan pembayaran transaksi lainnya, seperti jual beli dan lain-lain. Kenapa masyarakat sudah mulai melakukan kegiatan jual beli atau bertransaksi menggunakan barter? Karena barter dianggap sesuatu yang dapat mempersulit kedua belah pihak yang ingin melakukan transaksi, sehingga sistem barter mulai kesulitan untuk ditemukan di dalam proses melakukan transaksi. Ini mengakibatkan sistem barter mulai hilang pada masa itu. Selain itu, orang semakin sulit untuk mendapatkan barang untuk ditukar dengan nilai tukar yang hampir sama atau seimbang. Kemudian banyak masyarakat memunculkan pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda yang digunakan sebagai alat tukar merupakan benda yang diterima secara umum bernilai tinggi dan dibutuhkan pada masa itu. Benda yang dimaksud adalah garam, kerang, dan cangkang, yang dipastikan benda-benda yang indah. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, karena benda tersebut tidak memiliki daya tahan lama dan modal dan mudah rapuh. Selanjutnya muncul uang logam seperti emas dan perak. Tak hanya memiliki nilai yang tinggi, benda tersebut dapat dipecah tanpa mengurang nilainya. Seiring dengan berkembangnya perekonomian, uang logam mulai digantikan oleh uang kertas yang lebih praktis dan ringan. Uang kertas pertama kali diperkenalkan oleh Cina pada abad ke-17 Masehi. Uang kertas kemudian menyebar ke berbagai negara melalui jalur perdagangan. Di Indonesia, uang kertas pertama kali dicetak oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1945. Sejak tahun 1968, hak mencetak uang kertas diberikan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Fungsi uang. Uang memiliki beberapa fungsi penting dalam kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, alat tukar. Uang digunakan sebagai media tukar barang dan jasa antara pelaku ekonomi. Dengan adanya uang, transaksi menjadi lebih mudah dan efisien daripada barter. Yang kedua, satuan hitung. Uang digunakan sebagai alat untuk mengukur nilai barang dan jasa. Dengan adanya uang, kita dapat mengetahui harga satu barang atau jasa dalam satuan uang. Yang ketiga, uang digunakan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan atau pendapatan seseorang. Dengan adanya uang, kita dapat menabung atau menginvestasikan uang untuk masa depan. Yang kedua,
Uang harus memiliki daya tahan yang tinggi terhadap kerusakan fisik. Yang ketiga, uang harus memiliki ukuran dan berat yang ringan, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Yang keempat, uang harus dapat dibagi menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil tanpa mengurang nilainya. 5. Uang harus memiliki jumlah yang terbatas sehingga memiliki nilai yang tinggi. Syarat-syarat uang berdasarkan bentuk dan sifat dan nilai. Yang pertama, uang atau barang. Uang berbentuk barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar seperti garam, kirang, emas, perak, dan lain-lain. Yang kedua, uang berbentuk kertas atau logam yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral dan dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah seperti rupiah, dolar, euro. 3. Uang giral. Uang yang berbentuk catatan hutang atau simpanan di bank yang dapat dipindah tangankan dengan cara cek giro, transfer, dan lain-lain. 4. Uang elektronik. Uang yang berbentuk data elektronik yang disimpan dalam kartu atau media lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara elektronik seperti e-money. Macam-macam standar moneter. Standar moneter adalah sistem yang mengatur jumlah uang yang beredar dalam suatu negara. Standar moneter dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, standar emas. Standar moneter yang mengikat nilai uang dengan emas. Dalam sistem ini, setiap uang kertas dapat ditukarkan dengan emas sesuai dengan nilai tukarnya. Yang kedua, standar perak. Standar moneter yang mengikat nilai uang dengan perak. Dalam sistem ini, setiap uang kertas dapat ditukarkan dengan perak sesuai dengan nilai tukarnya. Ya, selanjutnya, standar bimetal. Standar moneter yang mengikat nilai uang dengan dua logam mulia, yaitu emas dan perak. Dalam sistem ini, setiap uang kertas dapat ditukarkan dengan emas atau perak sesuai dengan nilai tukarnya. Selanjutnya, standar devisa. Standar moneter yang mengikat nilai uang dengan mata uang asing tertentu dalam satu set. Dalam sistem ini, setiap uang kertas dapat ditukarkan dengan mata uang asing sesuai dengan kursnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita, dan kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan yang ketiga. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.